Ya, halo semua. Ini gue record lagi agak gabut sih. Dan ranked lagi merah juga. Jadi gue nggak bakal terlalu nge-push ranked sih jujur. Gue mungkin nge-push cuman di biru sama nggak, biru sama mix. Karena ya merah gue nggak ada kiper. Ini kalau nyari DB doang. Ijo ya shooternya beginian, terus kipernya nggak ada. Terus biru yang paling gue bisa gasin lah ya. Jadi mungkin ini gue record video ini sekilas untuk ini aja sih. Gue mau bahas soal mungkin kalian yang baru main atau misalnya yang belum terlalu banyak pengalaman ya di ranked atau PvP lah jatuhnya. Gue bakal jelasin soal formasi sih. Dan ini mungkin bakal banyak serinya nanti. Gue bakal coba jelasin semua yang gue bisa. Tapi untuk sebagai daftar yang pasti gue bisa jelasin itu 3133. Terus formasi pesawat. Kalau buat kalian yang mungkin pernah dengar itu istilah atau misalnya kalian lihat di shop gitu, ada 3241. Terus gue mungkin ada beberapa yang agak aneh formasinya, tapi gue bisa jelasin cara mainnya gimana. Itu 5131 atau jangkar. Ini jarang banget gue pakai, cuman gue dulu pernah pakai, jadi lumayan oke. Sama mungkin terakhir gue bisa jelasin soal 3223. Soalnya ini kan yang terutama yang 3223A ya, karena ini yang lagi banyak di sale di medal shop yang nggak perlu pakai medal liga, tapi pakai formation medal gitu, yang form 12 gini. Jadi untuk sekarang gue bakal jelasin 3133. Jujur ini formasi 3133 deh yang kalian perlu tahu itu ada 3 sih cara pakainya yang paling utama, yang orang-orang biasa pakai ya. Tergantung dari kalian mau skorernya itu taruh di mana. Kebetulan ini gue ada 3 tim yang lumayan bisa nyesuaiin kayak gimana cara mainnya. Jadi tipe yang pertama itu kalian yang skorernya di tengah. Maksudnya skorernya di tengah itu kayak gimana? Itu yang antara di FW depan atau di AM depan. Cara mainnya sebenarnya yang ini yang paling simple, yang paling jelas lah ya cara ininya. Itu gue bisa tunjukin aja langsung di in game. Mungkin bakal lebih ini ya, lebih bakal ngerti kalau dijelasin pakai contoh langsung. Ini gue lawan bot, jadi mungkin pergerakannya musuhnya itu nggak bakal sama persis kayak orang di ranked. Tapi gue bakal jelasin cara nyerangnya aja. Untuk cara defend mungkin gue bakal satuin sama video ranked sih. Nah, jadi yang pertama, kalian kalau misalnya kick off, kalian kalau lihat dua pemain ini sering banget maju, itu emang udah kebiasaan dari 3133. Jadi kalian kalau misal dari kick off mau langsung nyerang direct lawan gitu, itu yang bakal duluan maju itu pasti AM tengah sama FW tengah. Sedangkan FW samping kalian dan AM samping kalian itu bakal agak mepet mendekati FW musuh gitu. Ini bakal lumayan penting, kenapa? Karena ada beberapa saat momen ketika kalian itu mau cari inspire dari samping kan. Terutama contoh misalnya tukang pasarnya itu si Chester atau Klinsmann, atau kalian pakai Basa AS, pakai Shaw, pakai apa lagi ya? Pakai Ramirez. Itu yang pasar-pasar utama di tim mereka masing-masing ya. Dan mereka itu rata-rata ditaruh di samping, bukan di tengah.
Nah, ketika kalian taruh di samping, kalian itu punya dua cara untuk nyari inspire biasanya. Entah kalian lawan FW depannya atau kalian lawan AM tengahnya. AM belakangnya, sorry. AM samping ya, AM samping lawan kalau ketemu 3133 juga. Nah, biasanya untuk kebanyakan form FW kalian yang di depan ini, yang di samping, itu bakal ketemu sama AM musuh yang paling luar. Maksudnya paling luar itu apa? Kalau misalnya kalian ada 3 AM kayak begini, ya yang paling luar, yang paling deket sama sideline itu yang bakal kena. Jadi semisal kalian ketemu 3142, 3241, yang AM-nya itu ada 4. Nah, kalian itu bakal ketemu AM-nya langsung. Yang paling luar gitu loh. Karena AM tengah itu selalu di antara dua ini nih, di circle ini, bagian circle sini nih, ketika kick off. Nah, itu untuk masalah kick off ya. Dan kalian mungkin sering bingung juga kalau misalnya di press sama musuh. Kan Chester ini kan belum sampai tengah ya. Atau misalnya kalian pakai basa, kalian pakai target attack, Levin, pakai Diaz gitu. Nah, pakai Hyuga. Kalian itu kadang ada feeling kayak, loh kok pemain gue belum sampai depan sih, belum sampai daerah musuh sih, kan gue mau pakai TA-nya, padahal gue udah offense. Khusus 3133 pemain samping itu kalian itu baru bisa bikin mereka itu maju sampai depan sini, sampai di daerah musuh. Dari sepengalaman gue itu minimal 4 menit. Menit keempat itu menit keempat atau 4 menit dari kick off, itu baru mereka itu mulai maju sampai ke garis tengah sini. Nah, ketika mereka udah maju sampai garis tengah sini, sekarang susahnya adalah caranya ngasih bola ke mereka. Ya, maksudnya gimana? Semoga aja dia nggak tackle. Oke. Nah, kalau dia maju, kalau gue putar bolanya kayak gini, tuh, FW depan musuh itu langsung otomatis dia ready untuk intercept. Mungkin ini bukan masalah ya buat kalian yang pakai Gonzales. Kalau kalian main Andy, itu kan ada AI Fate-nya. Mungkin itu bukan masalah buat kalian. Cuman kalau buat back tim lain, itu agak susah untuk kalian ngalirin bola dari samping gini. Dari samping ke back, terus ke tengah. Atau dari DM kalian langsung ke AM sebelah. Nah, itu bisa sih kalian kalau kalian emang jago banget sneak pass. Sneak pass itu yang kalian taruh sengaja lebih jauh gitu biar nggak kena auto interceptnya musuh. Itu kalau kalian jago kayak gitu sih nggak apa-apa. Atau kalian pintar cari celah, kalian manual tarik kiri kanan gitu untuk nyari celah dari musuh, siapa tahu musuhnya mandef FW depannya. Tapi selain itu sih gue nggak bisa bilang itu ide yang bagus kalau kalian mau langsung pindah sisi dari sisi satu ke sisi lain pas kick off ya. Itu agak susah. Apa yang gue bakal rekomendasi adalah kalian ketika punya scorer di tengah seperti ini, antara salah satu aja, kalian punya salah satu scorer di tengah, tugas kalian itu adalah mungkin di tim kalian bawa totem ya. Totem itu yang nggak bisa match up, nggak bisa ini, cuman ngasih value ke tim. Contohnya itu kayak Nakamura, DND, atau Rafael yang biru, yang bisa hotline 8 chance maker. Atau kalian yang cuman sekedar pakai siapa mungkin yang agak totem kayak Victorino, begitulah ya. Itu usahakan totemnya itu juga di tengah, selurus dengan scorer kalian. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau kalian taruh totem di samping, ini kalian nggak bisa gerak satu lane itu satu garis gini dari yang sejajar gitu. Saran gue mungkin
yang FW depan sama AM-nya itu 4 orang itu harus bisa gerak semua. Contoh, di sini gue punya Stin, gue punya Kaiser, gue punya Klinsmann. Kalau Kaiser gue nggak perlu ngomong lah ya, ini pasti bisa gerak. Cuman Stin ini kan gue nggak bawa saudaranya kan, otomatis dia cuma bisa dribble sama pas. Itu kalian harus mikirin juga bagaimana caranya diakalin gue dapat situasi 1v1 yang tidak memerlukan gue 1-2 gitu loh. Contoh ya, contoh itu kayak gini. Nah, kalian kalau dapat kondisi kayak begini, itu kalian udah susah. Kenapa? Kalian itu rawan match up 2 orang kalau misalnya ketemu back di daerah sini, atau semisal ini offside, ini offside, ini offside, kalian itu bakal di tackle gitu loh. Karena musuh pasti tahu kalau kalian untuk maju ke depan itu cuma punya dribble doang. One to kalian itu nggak ada. Jadi itu udah bukan tebak-tebakan lagi sih jatuhnya. Itu cuma kayak sekedar oh ya musuhnya pasti tackle gitu. Nah, sebenarnya yang poin pentingnya ketika kalian mau match up pakai karakter yang tidak punya one two itu adalah kalian harus hitung baik-baik ini pemain kalian semua tidak ada yang offside. Kenapa? Dengan begitu kalian itu nggak harus terpaksa dribble gitu loh. Kalian itu bisa, oh gue masih bisa ngepas, gue bisa ngasih bolanya ke orang lain. Meskipun kalian harus lawan juga 1v1 lagi, match up lagi, atau kalian misalnya kalian itu misalnya buat nyari inspire doang gitu. Makanya gue saranin juga untuk kalian yang main tim apapun lah ya, usahakan unit kalian itu ada gunanya gitu loh ketika match up. Maksudnya adalah usahakan ketika kalian berpikir bahwa kalian mau pakai karakter ini di tim kalian, itu selalu ada untungnya ketika gua match up. Contoh, ada block skill, bisa block skill orang lain, oke. Atau misalnya kalian ada inspire, mau cari inspire, oke. Atau kalian itu shooter di samping PAS, jadi kalian misalnya punya range enhance, kalian bisa dari sini langsung masuk kotak shoot, nah itu juga bisa. Jadi usahakan kalian ketika taruh sesuatu karakter kalian di samping yang bukan scorer utamanya ya. Ini gue bicara bukan scorer utama ya, karena scorer utama kalian kan di tengah. Usahakan kalian yang taruh di samping itu seenggaknya masih ada gunanya gitu loh ketika kalian match up. Bukan cuman sekedar oh ya udah unit kuat doang, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapa. Maksudnya nggak ada untungnya ketika gue pakai dia buat match up. Nah, feeling kalian itu ketika kalian taruh totem di samping itu membuat bahwa gua gak boleh match up di samping. Itu kebiasaan yang buruk sih, yang gua kadang sering lihat di orang terutama yang jarang emang PVP atau memang jarang FM kayak gitu. Ketika mereka di pertama kali FM atau ikut kompetisi atau enggak gue nonton match di turni, itu kadang itu mereka takut banget gitu loh match up pakai FW samping mereka, karena mereka itu nggak tahu value-nya itu kayak apa. Ketika kalian ngeracik tim ya, satu hal yang penting adalah kalian itu harus tahu kenapa kalian taruh pemain itu di situ. Ini mungkin satu hal yang lumayan basic, cuman orang itu sering lupa gitu loh. Orang cuma taruh sekedar oh ya udah gue taruh pemain gue di situ karena unitnya kuat, karena unitnya bagus, karena unitnya bully. Tapi nggak seperti itu gitu loh pada kenyataannya. Ada beberapa momen nanti ketika kita lihat archetype yang lain, kita lihat tipe-tipe 3133 yang lain. Kenapa kalian harus selalu punya pegangan
dan kalian harus hafal gunanya pemain itu di tim kalian itu apa dan kenapa posisinya di situ. Nah, jadi gue balik ke gameplay yang scorer di tengah dulu ya. Kalau scorer kalian di tengah, kalau FW itu usahakan ya, usahakan FW-nya itu yang tipe target man. Tipe target man itu maksudnya apa? Yang skill setnya itu cuman flying aja. Maksudnya flying itu dia cuman punya low ball sama high ball, jadi tidak perlu ground shoot dia. Itu bakal lebih gampang kalian maininnya dibanding kalian pakai unit yang cuman bisa short ground terus kalian taruh FW tengah. Karena FW tengah sama AM tengah ini itu selalu masuk kotak duluan sebelum AM FW samping gitu. Dan AM tengah ini akan selalu mendahului FW tengah ketika kalian sudah di pojok. Contoh. Nih, kalian lihat itu. Piernya itu overlap Levinnya ke depan. Jadi ketika kalian ngepas ke depan begini, yang dapat itu selalu Pierre, selalu AM-nya. Ya, itu salah passing lah ya. Cuman kalian ngerti lah ya maksudnya. AM-nya itu selalu yang dapat bola ketika kalian pas dari ujung samping corner dari sini nih. Open play ya, bukan dari corner beneran ya. Maksud gua dari daerah corner di sini nih. Side area di sini nih. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, "Bang, terus gue punya AM shooter tapi bisa ground doang." Contoh kayak Pierre ini kan. Apa yang kalian bisa lakukan untuk bikin posisi scorernya itu enak? Itu kalian harus pakai yang namanya pengalihan. Pengalihan itu apa? Jadi kalian kumpul inspire atau kalian kumpul hotline. Enggak hotline sih. Kumpul inspire dari samping atau misalnya kalian terobos lewat samping. Kalian kasih ke FW tengah seperti ini. Sebelum AM-nya itu lewatin FW. Nah, terus kalian ngepas, kalian itu taruh di belakang back-nya. Atau ini kan recover nih, nggak bisa kan? Ya udah, kalian ke samping lagi, kalian puterin bolanya terus, kalian set defense, otomatis dia nggak bakal mundur sampai vital. Tapi kalian lihat posisinya, dia itu nggak sampai di depan banget gitu loh. Ketika kalian bikin defense, dia itu bakal sekitar di area sini nih. Di tempat penalty spot. Dia bakal di sekitar magang di sini nih. Nah, FW-nya akan tetap dempet sama kiper. Jadi ketika kalian sudah dapat posisi seperti ini, kalian mungkin bilang, "Aduh, ini kurang bagus sih." Ya udah, kalian ke bawah lagi. Kalian akan ulangin ini terus sampai kalian dapat posisi yang benar-benar enak, baru kalian bisa nge-shoot pakai ground. Itu susahnya pakai shooter yang cuman bisa ground doang di 3133. Untuk itu sih mungkin yang penting ya dari 3133. Kita bisa bilang bedah formasi lah ya. Tipe yang pertama ya. Oke sih, mungkin itu dulu untuk video ini. Next, kita bakal bahas soal tipe yang kedua. Ya, itu tipe favorit gue juga sih sebenarnya. Yaitu shooternya itu di samping. Shooternya itu dari samping, bukan dari tengah. Nah, terus nanti tipe yang ketiga, yang terakhir, itu adalah tipe yang kalian itu mainnya itu lumayan konservatif. Maksudnya konservatif adalah
kalian itu ngumpulin inspire, baru kalian mulai attack gitu. Jadi prinsipnya itu mirip sama tipe yang kedua atau tipe yang pertama, tergantung shooternya di mana. Tapi cara main kalian adalah lebih konservatif dan tidak agresif. Maksudnya tidak agresif itu kayak gimana? Kalian itu harus ngumpulin resource dulu. Resource itu startup, inspire, atau kalian mau kasih racun bisa, atau kalian mau ngisi FP itu juga bisa. Itu namanya resource, guys. Jadi kalian itu bisa kumpulin resource dulu, kuatin unit kalian sebelum kalian attack. Jadi kalian nanti pas defend lebih aman aja. Oke sih, cukup mungkin untuk yang kali ini. Thank you. Kita ketemu di next video lagi.